sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita pasti banyak buat salah. Dicatat tidak? Tetap dicatat. Gitu. Itu dibuat bersih, ya, jadi putih seperti salju. Itu bukan catatannya hilang, tetapi adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atas dosa-dosa itu tidak dijatuhkan lagi kepada kita. Kan gitu. Ya catatannya kan tidak dihapus. Tapi tetap ada gitu. Iya. Dan itu cara menutupi itu pakai dengan ini. Jumpa lagi di podcast kebenaran. Sekarang sudah masuk episode ke-9. Kita punya tema masih tentang keselamatan. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan doktrin keselamatan. Jadi saya berpikir ini akan memakan banyak episode karena ternyata dari kolom komentar yang kita lihat di YouTube, Pak Kurnia, ada banyak orang yang melayangkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disematkan oleh mereka di kolom komentar. Jadi kita pikir kita perlu merespon untuk menanggapi orang yang sudah bertanya lewat YouTube. Baik, lagi-lagi tentang keselamatan, kita akan kembali membahas ini dalam beberapa pertanyaan yang nanti akan dilontarkan oleh Saudara Hilman dan Anderson. Kali ini mereka menggantikan posisi Pak Yusya sementara, tetapi selamat sore, Saudara Anderson. Selamat sore, Pak Apa Riko. kabar? Puji Tuhan, kabar saya hari ini ya, luar biasa baik. Semangat ya? Semangat. Oke, baik, puji Tuhan. Saudara Hilman, apa kabar? Ya, puji Tuhan sangat baik juga, Pak. Semangat juga ya? Semangat lah. Semangat luar biasa. Dan seperti biasa narasumber kita adalah Gembala Kurnia. Dia akan menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan doktrin keselamatan. Dan sumbernya tentu adalah lewat Alkitab. Karena ini adalah dasar percayanya orang Kristen. Segala sesuatu yang menjadi pertanyaan tentang keselamatan, seharusnya sumber yang valid tentang iman kekristenan adalah Alkitab. Karena di luar dari Alkitab, Ya, itu bukan dasar lah ibaratnya. bukan dasar keselamatan. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Mungkin Saudara Hilman ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Nah, saya mau bertanya mengenai beberapa minggu yang lalu kita udah buat podcast di episode sebelumnya. Nah, kita lihat ternyata ada beberapa komentar yang dilontarkan dalam video itu mengenai 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. Nah, mungkin saya juga kurang tahu bagaimana cara bagaimana ya memberikan komentar ini, tetapi menurut saya dia akan bertanya bahwa kenapa di dalam 1 Korintus pasal 5 ini ayat 5, kenapa yang berzina ini rohnya itu diserahkan kepada iblis? Ya kan seolah-olah kan kok jadi rohnya kok diserahkan gitu. Katanya di sini di 1 Korintus pasal 5 ayat 5, coba kita baca. 1 Korintus Pasal 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan katanya di situ di 1 Korintus 5 ayat 5 dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini maksudnya apa gitu? Nah, mungkin orang ini bertanya-tanya gitu, maksud dari ayat ini bagaimana? Kok orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Iya. Apakah tubuh rohnya itu milik iblis atau bagaimana gitu? Sebenarnya yang menarik dari pertanyaan yang ada di ayat ini, sebenarnya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tetapi diserahkan kepada iblis, berdoa kepada Yesus supaya diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa. Tetapi rohnya selamat. Rohnya selamat. Dan memang ayat ini sebenarnya ini keluar karena berbicara tentang disiplin kepada jemaat. Ya. Karena ada satu jemaat yang sebenarnya berdosa. Iya, berzina itu. Berzina kalau nggak salah dengan Mama tirinya. dengan ibu tirinya, gitu loh. Dan ini perzinahan yang menurut ayat ini bahkan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dosa ini langka untuk didapatkan. Jarang sekali memang. Langka sekali ya ini ya. Jadi mungkin saking sebelnya jemaat, dongkolnya jemaat terhadap dosa yang seperti ini, mungkin nasihatnya nggak bisa. Gitu, ditegur satu nggak mempan, tegur 2 kali lagi dengan mekanisme caranya menegur jemaat itu kan ada ditegur terus bawa saksi, akhirnya nggak bisa juga kan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya keluar ayat ini. Berdoa kepada Tuhan supaya Dia diserahkan. Katanya di sini kan
kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, baru di frase selanjutnya dia menerangkan lagi bahwa sehingga binasa tubuhnya. Nah, di frase ini memperjelas bahwa ternyata yang diserahkan di situ adalah tubuhnya sebenarnya. Nah, di frase selanjutnya dia berkata bahwa supaya rohnya selamat. Nah, mungkin si buat komentar ini mungkin berpikir apa sih maksudnya itu, Pak? Ya, mungkin kalau kan di kolom komentar itu bisa jadi pikirannya kok sudah berbuat cabul begitu. Bisa selamat. Kan gitu. Oh iya. Ya. Kalau itu pertanyaannya kok bisa orang berbuat cabul itu bisa selamat. Sementara kan Paulus berkata pezina itu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Kan seperti itu. Kok yang ini tubuhnya saja yang binasa, tapi rohnya masih Selamat. masih selamat. Ini bagaimana ini? Kan begitu. Nah, begini. Kalau arah pertanyaannya seperti itu, kita kan tidak mengerti. Ini jemaat Korintus, ini adalah kan jemaat baru pada waktu itu tentu kan. Nah, kita tidak tahu kasusnya yang dimaksudkan ini. Orang yang hidup dengan istri ayahnya ini kan seperti yang dilakukan Ruben di perjanjian lama anak Yakub itu kan. Nah, itu kan karena hal itulah si Ruben kehilangan kemuliaan dia kan. Hak sulungnya kan digantikan begitu. Ini adalah kekejian, ini tidak bisa begitu. Tidak boleh. Nah, jemaat di Korintus yang dalam kasus ini kita tidak lihat, tidak dikasih kronologi jelas kondisinya ini sebenarnya bagaimana. Iya. Ya kan? Kondisi bagaimana. Kalau dugaan saya, maksudnya perkiraan begitu. Kelihatannya ini adalah orang yang sudah hidup dengan istri ayahnya. Kan gitu. Ya kan, karena tidak semua anggota jemaat ini adalah orang Yahudi. Kan namanya jemaat bisa dari bangsa-bangsa lain. Sudah hidup dengan istri ayahnya, satunya bertobat, yang laki-lakinya bertobat. Si anak ini. Ya, si yang laki-lakinya bertobat. Tetapi ibu tirinya mungkin nggak mau lepas. Sayang dia berarti ya sama anaknya. Bisa jadi karena kalau dua-duanya bertobat, ini kan tidak mungkin terjadi. Benar. Ini jangan diasumsikan ini ada orang lahir baru menikah dengan istri bapaknya. Itu tidak mungkin. Gitu. Kemungkinannya adalah ini mereka sebelum terima Injil, ini sudah hidup begitu. Bertobat, yang si laki-lakinya bertobat. Ya kan, masuk jadi anggota jemaat. Tetapi mungkin istrinya ini, mama tirinya ini tidak lepas dia. Gitu. Nah, tapi jemaat tidak bikin disiplin sama dia. Iya. Kan begitu. Nah, Paulus di sini kasih tahu bahwa itu harus didisiplin, jangan kamu bangga-bangga begitu. Gitu. Itu kesalahan. Kan gitu. Nah, Paulus itu tidak setuju dengan praktek itu. Jadi orang yang hidup seperti itu harus didisiplin. Gitu. Didisiplin, kita serahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya. Rohnya diselamatkan. Gitu. Jadi hukuman atas dosa dia, kalau dia kan sudah bertobat percaya Tuhan Yesus. Berarti kan sudah selesai semuanya. Paulus tahu itu. Jadi orang itu sudah sungguh-sungguh percaya, berarti hukuman atas dosanya sudah selesai. Jadi tidak mau lepas ini, kelihatannya kasusnya adalah istrinya ini tidak mau lepas. Gitu. Nah, bagaimana jemaat-jemaat harus mendisiplin dia? Gitu. Kalau tubuhnya itu binasa, ya kan, rohnya selamat. Gitu, rohnya selamat. Nah, kita kan tidak tahu terlalu jelas kasus yang di Korintus ini sebenarnya seperti apa, kan begitu. Jadi kelihatannya kalau kita membaca di 2 Korintus pasal 2, 2 Korintus pasal 2, ini orang yang dimaksudkan di 1 Korintus pasal 5 yang berbuat cabul ini
ini kelihatannya sangat menyesal gitu. Di mana itu Pak? Ayat Coba, berapa? di Biar saya 2 baca. Korintus pasal 2 di ayat yang ke-6 itu 6 sampai ya baca ayat 6 sampai ayat 7 itu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya. Terus Sebab itu aku menasihati kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. ya. Jadi kelihatannya setelah dapat surat dari Rasul Paulus itu, ini jemaat rame-rame tegor. Kan gitu. Rame-rame tegor. Ya, dia mungkin berpikir yang tadi itu kan dia belum, kalau dia jemaat dari bangsa lain kan tidak punya kitab perjanjian lama kan, sebelumnya belum pernah baca peraturan di dalam imamat itu tentang siapa yang boleh menikah kan gitu. Jadi kan dia tidak tahu gitu kan. Nah setelah jemaat akhirnya dapat teguran begitu, itu salah. Nah dia ditegur ini kata Rasul Paulus, cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Jadi disuruh, sudahlah kalau sudah ditegur dia bertobat, ya sudah. Kelihatannya dari 2 Korintus ini orang itu akhirnya bertobat. Gitu. Jadi tidak hidup dengan istri ayahnya itu, udah selesai. Nah, sedikit saya tambahkan Pak, seperti Bapak bilang tadi, ini kita belum tahu jelas Ya, kasusnya kasusnya seperti apa karena Tetapi kalau kita baca mulai dari ayat pertama sih sebenarnya kalau kita pahami, mungkin ya saya salah ini untuk memahami dari ayat ini, dan kalau kita lihat penjelasan dari konteksnya pun seharusnya kalau hidup baik-baik saja misalnya kan di jalan yang lurus hidup ya gitu kan bersama gitu. Hidup bersama, harusnya tidak ada komentar-komentar seperti yang di bawah ini atau argumentasi atau pernyataan seperti seolah-olah si anak ini melakukan tindakan yang mungkin sangat buruk di jemaat itu pada saat itu. Nah harusnya kita simpulkan, kita nggak bisa bilang ini mungkin tidak ada kasus tertentu, mungkin kita tidak tahu jelas kasusnya, tetapi setidaknya kita dapat gambaran bahwa ini sebenarnya kasus tentang bagaimana seorang anak itu sudah melewati batasnya kepada ibunya gitu. Mungkin ya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan kewajibannya, tetapi kewajiban ayahnya sebenarnya kan. Tapi dia melakukannya kepada ibunya. Ya, ini tentu pasti ayahnya sudah ini kan ibu tiri, Ya. gitu. Nggak mungkin orang menikahi mama kandungnya itu tidak Gitu. mungkin. Hidup dengan istri ayahnya itu kan bukan dengan mama kandungnya, ini Ya. kan pasti dengan ibu Ibu tiri. tiri. Seperti kasusnya Ruben yang bersalah kepada Bilha itu kan seperti itu. Jadi sekali lagi kan jemaat di Korintus itu bukan hanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan sudah mengerti hukum siapa yang boleh dinikahi kan. Ada peraturannya itu di dalam Imamat pasal 18 itu kan sudah ada aturan-aturan dan tidak boleh dengan ibu tiri gitu. Salah satunya diatur seperti itu, tidak boleh. Kelihatannya ini bukan orang Yahudi yang melakukan itu, tetapi sudah jadi anggota jemaat di Korintus itu. Nah, jadi maka saya bilang kemungkinannya ini kasusnya terjadi sebelum orang itu bertobat percaya Tuhan Yesus. Karena kalau dia sudah jadi anggota jemaat, berarti kan dia sudah tahu peraturannya, Sudah itu paham berarti ibaratnya. tidak boleh kan begitu. Makanya ini kan kalau di kemudian jemaat menegur, berarti tadinya kan dia tidak tahu salah, gitu. Sekarang tahu salah. Sekarang tahu salah, menyesal, kan gitu, menyesal dan dia sedih sekali. Maka Paulus bilang, ya sudah cukup lah. Gitu. Oke. Karena kan ini kan bicara tentang disiplin di tengah-tengah. iya, karena kan ancamannya tadi kan Paulus bilang ancamannya akan diserahkan kepada iblis. Kamu bisa meninggal. Oke. Gitu. Sebenarnya kan semua dosa sebenarnya dampaknya kan adalah hukuman. Iya. Oke, let's say kita bilang ini adalah dosa perzinahan yang sebenarnya dilarang oleh Taurat dan berlaku ketetapannya dipegang kuat oleh orang Yahudi. Iya.
Nah, dosa itu sebenarnya bukan berbicara tentang satu poin perzinaan saja. Yang dilarang sebenarnya kan banyak sekali. Iya, banyak sekali. Mencuri segala macam, berbohong. Oke, kita bilang kalau dosa berbohong, kita bilang nggak bisa ditarik. Karena sudah keluar dari mulut kita. Bagaimana caranya masuk lagi? ke Jujur mulut kita? lagi gitu. Nggak mungkin dong. Kan Iya, gitu. benar-benar. Bagaimana dengan begini? Korupsi. Oke. Akhirnya dia kaya raya kan gitu. Tadinya dia nggak tahu nih korupsi berdosa misalkan gitu ya. Ya. Akhirnya dan dia bergabung dalam satu jemaat. Nah, jemaat tahu bahwa hidupnya ini yang ternyata sekarang kayak ini hasil korupsi. Menunjukkan bahwa dia bertobat menjadi orang yang percaya bergabung dalam jemaat. Berarti dia harus bagaimana nih Pak? Ya, seperti Sakyus. Nah, Iya. Bagus ya. Kata Tuhan, kata Sakyus itu Tuhan, itu maunya Sakyus sendiri kan, orang bertobat kan ada kemauan yang berubah, pikiran Iya. berubah kan gitu. Jadi pikiran Sakyus adalah, Tuhan, separuh dari hartaku kasih orang miskin. Kan gitu. Paruh dikasih orang miskin. Dan merasa yang diperas, itu aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, mengenai dia bersalah korupsi, itu kan dia yang tahu. Ya kembalikan aja ke negara gitu. Kalau dia Rugi dong dia ya. kalau yang dikorupsi kan uang negara. Dia yang tahu kan. Kita mana tahu. Kita tahu ini korupsi, ini tidak kan setelah ada pemberitaan KPK. iya. Kalau korupsi kan sembunyi lah. Makanya kan dia yang tahu gitu. Kalau dia memang betul-betul bertobat, Ya, seharusnya kan bertobat itu kan keluar dari hati. betul. Sebenarnya. Dia ya Ya, akan sadar dosa. dia sendiri yang ada inisiatif kembalikan itulah. Iya. Gitu kan. Kita kan mana kita bisa berkata kembalikan itu ya, kita kan nggak tahu. Dia sendirilah pasti akan punya inisiatif seperti Sakyus sendiri punya inisiatif seperti itu. Jadi setiap orang bertobat itu kan pasti ada perubahan. Kembali kepada kasus yang orang yang berbuat cabul sedemikian rupa itu, ya, dia bertobat, dia ditegur. Ya. Dia ditegur, dia akhirnya kan bertobat ya sudah. Ya diterima lagi ke dalam jemaat. Jadi ya, memang jemaat seperti itu. Jemaat itu harus yang Rasul Paulus kesalkan yang sebelum dapat instruksi dari 1 Korintus ini adalah ini tidak ada di disiplin. Gitu. Tidak didisiplin, harusnya ditegur. Berarti awalnya itu dia dibiarkan atau? Ya, dia dibiarkan gitu. Dibiarkan ya karena kan jemaat awal kan belum tahu bagaimana sih pendisiplinan itu. Iya. Kan seperti itu, belum tahu. Kita itu bisa tahu pendisiplinan itu bagaimana, ya kan kita sudah Alkitabnya sudah lengkap. Iya. Sementara mereka ini dalam proses apa? Proses penulisan, gitu kan. Nah, di 1 Korintus memberitahu harus disiplin, kan begitu. Iya. Kalau itu terjadi sama kita, itu sudah gampang. Gitu. Tapi kalau untuk orang Korintus kan nggak segampang Kita saat ini. Nah kalau sekarang nih masa sekarang ini Pak. Oke kita bilang disiplin zamannya Rasul Paulus jemaat belum tahu karena proses pewahyuan itu. Nah sekarang Alkitab sudah lengkap. Misalkan ada dosa di tengah jemaat, mekanisme pendisiplinan itu seperti apa? Ya mekanisme pendisiplinan di dalam jemaat itu ditegur dulu 4 mata. Jadi yang paling tahu dia salah itu harus kasih tahu dulu. Yang paling tahu dia salah, dikasih tahu dulu. Ya kalau sudah ditegur yang paling tahu itu, orang yang paling tahu negur dia udah bertobat, gitu. Udah, ya sudah selesai. Selesai, jangan diomong-omong lagi, gitu beres. Case close gitu ya Pak. Ya kasus ditutup, gitu. Jangan sampai ada omongan di belakang lagi, si ini begini berbuat ini begini. Tadi kan dia sudah ngaku salah sama kamu, malah kamu lagi yang omong-omongin dia. Dianya berdosa jadinya. Yang berdosa kan begitu. Nah, jadi kalau sudah selesai ya sudah. Tetapi kalau misalnya belum, ajak saksi. Tadi yang melihat tadi, ajak saksi jemaat lain, kasih tahu dia. Kan gitu. Naik level 2 ya Pak? Ya, naik level 2, kasih tahu 4. Tadi kan 4 mata, sekarang jadi 6 mata, atau berapa mata tambahin gitu kan. Kalau belum tobat juga? Nah, baru bawa kepada jemaat. Untuk?
Ya dikasih tegur semua kayak tadi di Korintus banyak yang negur dia kata itu. Saya dapat surat ini kan Level 3. kalau Naik tidak nih. dikeluarkan kalau tidak mau bertobat. Itu terakhir. Terakhir. Berarti apakah itu kesimpulan dari 1 Korintus 5 ini? Apakah dibiarkan dia itu berarti katanya sini diserahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Apakah itu mengindikasikan bahwa orang tersebut dikeluarkan? Kalau di Rasul Paulus ini indikasinya adalah biar dia itu diserahkan, dia dibunuh saja. Maksudnya Tuhan panggil saja, ambil aja nyawanya. Iya. Supaya jangan memalukan jemaat. Tapi sepertinya itu tidak terjadi karena Sepertinya tidak terjadi karena dia bertobat. Paulus kan punya otoritas, gitu kan? Dia kan rasul. Petrus kan sudah mengananiaskan Ananias dan Safira. Paulus juga bisa nggak mengananiaskan orang ini? Harusnya bisa, Pak. Kan gitu. Sebenarnya bisa. Ini mau diananiaskan sebenarnya orang. beritanya waktu itu lagi viral-viral. Ya kan? Nah, makanya akhirnya dia menyesal, dia bertobat. Nah, tentu setelah dapat teguran ini, dia tidak hidup dengan hidup dalam percabulan ini. Begitu. Berarti memang setelah orang percaya dan bertobat, hidup nggak boleh sesukanya ya Pak. Iya, harus ada pendisiplinan secara jemaat. Kalau ada kacau-kacau itu juga harus didisiplin. Jangankan masalah percabulan ini, hidup tidak tertib saja kan ditegur. Coba kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 6 itu, Pak, atau orang. 3 ayat 6 ya Pak. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi itu mesti apa? Ditertibkan itu. Jauhi. Kan gitu. Jadi orang nggak mau kerja gitu kan. Nah, itu kan hidup nggak tertib itu. Beda orang nggak dapat kerjaan sama orang nggak mau kerja kan gitu. Kalau orang nggak mau kerja itu malas namanya. Orang nggak mau kerja kan malas. Gitu. Tapi kalau orang lagi nggak ada kerjaan, mungkin habis dipecat kan, gitu kan. Itu masih nyari-nyari lah ibarat. Salah kan gitu. Tapi nggak mau kerja kan hidup kacau begitu. Kalau nggak itu bagaimana? Rasul Paulus kan kalau kamu nggak kerja jangan makan kan gitu. Harusnya dia belajar ke semut ya Pak. Betul. Iya. Memang artinya tidak seperti banyak pendapat di luar begitu terima Yesus percaya dan bertobat, dosanya sudah ditanggung, ini mumpung bonusnya selama-lamanya buat gitu. Jadi sebenarnya persepsi yang salah tentang iman kekristenan karena memang banyak orang yang memplesetkan mentang-mentang sudah jadi orang Kristen pasti selamat. Boleh-boleh saja ya berarti ya. Hidupnya sebebas-bebasnya. Gitu. Ini dosa yang ketahuan sama jemaat aja didisiplinkan. Bagaimana dosa yang Tuhan tahu yang memang Tuhan bisa kasih hukum di bumi ini, maka nanti di surga kelak akan ada upah kan gitu ya. Benar. Oke. Sampai kemana ada sambut pertanyaan lain? Oke, menarik ya yang sudah kita bincang-bincangkan dari awal bahwa memang kalau saya melihat mengenai keselamatan itu ya memang agak susah untuk memberikan satu komentar begitu terkhusus mengenai hal upah. Ini Gembala Kurnia ini mengenai upah. Tadi kan seandainya yang di Korintus tadi kan yang ditegur itu dia meninggal, misalnya ini meninggal gitu. Apakah upahnya itu sama gitu dengan saya misalnya kalau saya ini meninggal atau dengan saudara Hilman begitu atau dengan Pak Riko, apakah sama atau berbeda tingkatan upahnya begitu Gembala Kurnia? Ya, coba kita baca ini 2 Korintus pasal 5 dulu ayat 10. Ya, coba dibacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi kan kita sudah pernah singgung bahwa ada kitab kehidupan dan ada kitab yang mencatat perbuatan-perbuatan. Iya. Jadi nama kita diselamatkan karena kan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Ditulis tuh. Kapan? Waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus. Itu sudah langsung
dituliskan seperti nama kita, gitu kan. Dan ada kitab perbuatan, ya. Kita juga kan kita ini berbuat, gitu, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, itu tidak dilupakan, itu tetap diperhitungkan. Ya? Itu tetap diperhitungkan, itu tetap dicatat, gitu. Nah, nanti kita yang ada di dalam Kristus itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kristus yang mengadili kita. Nah, begini Gembala Kurnia, kira-kira ini kapan terjadinya ini? Nah, kira-kira gitu. Ini terjadinya adalah nanti ketika pengangkatan itu. Rapture, kita ketemu dengan Tuhan Yesus, dan disitulah ada pertanggungan jawab hidup. Mengapa? Karena kan kita ini sekarang ini yang sudah diselamatkan ini kan kita percaya Yesus itu mati menggantikan kita. Iya, benar. Kita ini kan hidup menggantikan Kristus hidup. Jadi hidup kita ini bukan punya kita lagi. Jadi nanti akan ada pengadilan seperti itu. Dan kalau kita baca kembali di 1 Korintus pasal 3, ini ada ilustrasi tentang nanti dihakimi dengan api. Gitu. Coba kita baca 1 Korintus pasal 3. Coba dari ayat 11 lah. 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Ya. Jadi pekerjaannya terbakar. Pekerjaannya terbakar, tetapi dikatakan tentu rugi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah capek-capek bekerja di bumi ini saja ilustrasinya, ya kan? Kita bangun rumah, ya kan? Kemudian kita beli perabotan semuanya, tiba-tiba kita pas lagi keluar ada listrik konslet begitu, rumah terbakar habis semua. Bagaimana itu ya? Kan rugi kan? Iya. Tapi kadang kan untung saya masih selamat. Kan itu. Untung kita masih selamat. Tapi kayak keluar dari api tapi gitu. Seperti tapi barang-barangnya sudah nggak ada semua nih. Gitu. Dia nggak bawa apa-apa ibaratnya. Punya aset semua. Ada mengalami kerugian. Berarti di surga ada yang seperti itu. Ya, ini seperti ini. Jadi pekerjaannya terbakar, tetapi ia sendiri akan diselamatkan di ayat 15 bagian akhir itu. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau kasusnya tadi yang laki-laki tadi berbuat cabul gitu, diserahkan kepada iblis dan dia mati, tubuhnya mati kan, rohnya diselamatkan. Jadi seperti keluar dari dalam api ini. Jadi bergeseng-geseng ya Pak. Jadi pekerjaannya kan nggak ada uang. Lagi mandi dia kan. Langsung Kan seperti itu. Oh, kan. tapi dia nggak bawa apa-apa. Lagi mandi. Kebetulan. Ya untung kalau dia bawa handuk ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada pikiran orang begini kan, ada orang nggak apa-apalah, yang penting saya masuk surga. Seperti naik gantungan bus begitu, yang penting sampai nggak begitu. Kita aja sebenarnya ya, kalau naik bus gitu kan, itu adalah pilihan terakhir. Gak ada pilihan lagi. Mau duduk di mana nggak ada tempat. Ya kan? Kalau gelantungan. Maunya aja kalau kita naik KRL gitu kan, maunya kan kita duduk gitu. Tetapi apa boleh buat kan gitu. Nah, kalau ini kan pekerjaannya terbakar, itu sedih Pak. Sia-sia. Maka orang itu pun juga yang tadi berbuat cabul itu setelah ditegur bertobat. Ya. Dan kelihatannya sangat sedih sekali dia.
gitu kan. Dia sangat sedih sekali. Sehingga Rasul Paulus bilang, ya sudah cukup teguran dari kalian. Sakit hati dia orang ini. Tapi kan kalau misalnya ini kan masih kasus orang yang sudah diselamatkan, Pak. Berarti itu kan upahnya diperhitungkan ya. Ya kan, dari saat dia, apakah itu dari sejak dia diselamatkan dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, kedua, apakah juga orang yang tidak diselamatkan juga kan bukan berarti orang yang tidak diselamatkan kan tidak punya logika ya. Tapi dia masih bisa berbuat baik. Tetapi walaupun dia berbuat itu bukan di dalam Yesus Kristus. Tapi apakah perbuatan-perbuatan baik orang-orang tersebut itu apakah juga diperhitungkan Tuhan? Atau bagaimana, Pak? Diperhitungkan tetap diperhitungkan. Karena kan kemarin kita sudah membahas di kitab Wahyu itu, di pengadilan terakhir itu kan dibuka kitab kehidupan. Ya. Nama tidak ada. Maka dibuka kitab perbuatan. Nah, tentu kitab perbuatan orang yang tidak di dalam Kristus Yesus kan ada yang baik-baik kan juga ada. Ada yang baik-baik. Ya, itu tetap ada catatan gitu. Ada catatan yang baik-baik seperti itu. Dia bikin amal segala macam kan ada. Itu kan baik. Gitu, nolong orang kan baik. Yeah. Itu tetap dicatat baik. Tetapi kan masalahnya kenapa dia nanti masuk neraka, karena kan masuk neraka itu harus semua hukuman dosa sudah selesai. Dia ada setitik dosa saja, dia harus menerima hukuman dosa itu di dalam neraka. Nah, karena ada catatan yang baik-baik di dalam catatan perbuatan dia, maka di dalam neraka pun itu pasti hukumannya juga ada tingkatannya. Berbeda-beda lah. Gitu. Oke Pak Gembala, kalau melihat memang konteks dari ayat ini, sepertinya ini berbicara tentang perbuatan orang yang dia sudah selamat. Tetapi hasil perjuangannya sepertinya tidak punya nilai upah. Karena dari dasar diuji yang dari api itu. Dari api. Karena kan ini kan sudah membangun dia kan gitu. Iya. Berarti kan sudah ada step-step perbuatan yang dia berjuang di situ. Iya. Gitu loh. Tetapi ini kasus satu. Nah, bicara tentang upah, kan ada banyak yang contoh kasus seperti ini. Misalkan saya kasih satu umpama. Hidup orang seperti pertanyaan di episode kemarin, hidup orang misalkan kita bilang dari umur, let's say kita bilang umur sampai 61 lah. Iya. Dia percaya dan bertobat pas di umur 61. Berarti tinggal hanya beberapa bulan lagi. Gitu. Sementara kan dari sejak lahir lah ya. Iya, sejak dia tahu mana berbuat baik sama ini kerjaannya bejat terus nih. Kita bilang minus gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana kira-kira kita memperhitungkan hal itu dalam persepsi kata upah tadi di surga gitu loh Pak. Jadi apakah upahnya sama dengan orang yang sejak dia remaja dia sudah percaya dengan Tuhan, dengan iman yang benar, lalu dia sampai mati dia hidup di dalam kebenaran, dia berjuang sampai dia mati tetap mempertahankan imannya, itu yang mungkin harus dijelaskan juga. Nah, kalau yang soal ini memang kita lihat sepertinya apa yang dia berusaha perbuat ini sepertinya sia-sia. Ya. Nah, tetapi dengan kasus yang lain, dengan kata upah tadi, bagaimana kira-kira kita menjelaskan? Ya. Jadi kalau ya pasti kan upah itu tetap tergantung dari catatan perbuatan itulah. Itu pasti akan ada perbedaan. Cuma yang di dalam membangun dengan rumput kering, kayu, benda-benda yang bisa terbakar, itu adalah gambaran orang yang kadang begini. Dia berpikir perbuatan dia itu sangat menyenangkan Tuhan. Kan gitu. Dia berpikir, ternyata kan tidak. Ini banyak orang Kristen itu kan berbuat kasih, tetapi tidak dengan kebenaran. Tanpa pengertian berarti itu ya? Ya tanpa pengertian yang benar. Tapi pikirannya kasih. Tapi selamat dia. Selamat kan pekerjaannya yang diuji. Okay. Artinya begini, tidak semua pekerjaan yang kita pikir baik itu baik. Gitu. Iya. Nah, pekerjaan apa yang kita pikir baik pasti baik menurut Alkitab? Pekerjaan apa yang harus kita pikir baik pasti baik? Yang baik pasti baik. Menurut Alkitab ya, baik menurut kita tapi baik menurut Alkitab. Nah jadi gini, yang berpikir menurut kita baik tetapi belum tentu baik itu kadang begini. Saya dapat dengar cerita begini. Ada satu gereja, gitu kan.
itu bikin apa istilahnya bazar. Gitu. Baik ini bazar gitu, makan masa ibu-ibu kumpul makan gratis gitu kan. Wah, dibagi kepada banyak orang jemaat gitu. Nah, kemudian lihat responnya bagus gitu kan. Betul nih orang-orang kaya, jemaat itu kaya begitu, bikin lagi gitu kan. Sumbang lagi gitu kan. Bikin makan banyak gratis. Nah, terus singkat cerita ada satu jemaat datang ke situ, ke gembalanya. Pak, gembala, saya ini mau pindah dari sini. Kenapa? Restoran saya ini sepi. Kenapa sepi? Karena jemaat itu kan bikin makanan gratis terus, gitu kan. Bahaya ini. Jadi yang akhirnya jemaat itu, oh iya, gara-gara mereka bikin begitu, yang kaya-kaya tadi bikin makanan gratis, ada jemaatnya yang punya usaha restoran. Rugi ya berarti ya. Tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Jadi kadang kan yang dipikir, oh ya baik, ternyata kan ada menyusahkan Orang lain juga. orang juga kan gitu. Jadi yang jelas perhitungan tentang baik benar itu tentang hal-hal yang subjektif begitu tentu nanti Tuhanlah. Gitu. Nah, tetapi yang pasti baik, gitu kan? Pasti baik itu adalah kita memberitakan Injil. Oh, iya. Memberitakannya kalau kita baca Yakobus, kita baca Yakobus. Yakobus itu pasal 5 itu. 5. Coba ayat 19 ayat dan ayat 20. 19 dan ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya. Jadi kalau ada orang yang membuat orang berbalik dari jalan yang sesat, maka ia menyelamatkan orang itu dari maut. Ya kan? Orang itu yang tadi sesat diselamatkan dari maut. Dan tindakan ini itu juga dikatakan menutupi banyak Dosa. Dosa siapa? Menutupi yang catatan negatif kita tadi. Jadi selama catatan kita yang negatif-negatif tadi, itu akan tertutup banyak dengan kita membuat orang lain yang sesat itu berbalik. Gitu. Ya, itu menutupi dosa, menutupi catatan dosa di dalam catatan perbuatan kita. Kalau nggak salah Paulus pernah sebut itu ya Pak. Paulus Paulus pernah sebut itu. Ya, Paulus Tentang menebus hari ya. menebus waktu. Tebuslah waktumu. Kan seperti itu. Artinya apa? Karena kita sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita pasti banyak buat salah. Dicatat tidak? Tetap dicatat. Gitu. Itu dibuat bersih, ya, jadi putih seperti salju. Itu bukan catatannya hilang, tetapi adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atas dosa-dosa itu tidak dijatuhkan lagi kepada kita. Kan gitu. Ya catatannya kan tidak dihapus. Tapi tetap ada gitu. Iya, iya. Dan itu cara menutupi itu pakai dengan ini. Membawa orang lain bertobat, kembali kepada kebenaran. Menyelamatkan jiwa. Itu perbuatan menyelamatkan jiwa orang. Itu menutupi banyak dosa. Ya, tapi ini logis loh Pak, karena gini, dengan percaya dan selamat itu akhirnya membuat orang tidak dihukum. Tetapi membuat orang menjadi selamat kan tentu ada upaya yang luar biasa kan. Orang itu saja tidak dihukum lagi,
berarti ada upah yang sama kita. Betul. Yang si pemberita. Iya, yang si pemberita. Itulah makanya harus giat-giat memberitakan Injil. Nah, ini kita salah satu usaha untuk memberitakan Injil. Kan begitu kan? Iya benar. Tapi kan kalau misalnya kita pahami ayat 20 Tadi Pak itu yang di 1 Petrus. Ya, satu Saat yang di Yakobus. Yakobus pasal 5 tadi itu ayat yang ke 19-20. Nah, apakah dosa yang ditutupi itu masa lalunya atau ada juga yang berkata bahwa dosa yang disebut di sini adalah dosa yang dianya yang akan datang gitu. Sehingga dengan dia mengenal kebenaran, Injil yang benar, itu menghalangi dia berbuat dosa lagi karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah di dalam Tuhan Yesus. Oh tidak, kalau membaca ayat ini yang ditutupi adalah dosa dari orang yang membawa, upah dari dosa yang membawa, kan gitu. Ya, jadi bukan dosanya orang itu kan sudah dapat berkat dia diselamatkan. Nah, yang membawa ini upahnya apa? Yaitu menutupi banyak dosa. Jadi bukan dosa orang itu, tapi dosa yang diberitakan Injil itu. Bukan. Tetapi yang si pembawa dosa, si membawa pemberita Injil itu. Pemberita Injil. Kan si pemberita Injil, kita yang memberitakan Injil, kan ada catatan perbuatan kita kan? Oke. Itu kan nggak hilang kan? saya bilang tadi, itu kan nggak hilang, catatannya tidak hilang. Gitu. Ya, maka Paulus itu dalam menebus waktu. Kenapa dia selamat kemudian dalam menebus waktu memberitakan Injil? Itu lebih dari rasul-rasul yang lain. Karena dosanya paling banyak dia. Ya, dia menganggap dirinya kan demikian. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Paulus menghitungkan demikian. Untuk tutup itu kan, maka dia bekerja melayani, tidak menuntut seperti rasul-rasul lain. Kan seperti itu. Dia bilang, rasul-rasul lain itu bawa istri segala macam, gitu. Tidak mereka dibebaskan pekerjaan tangan, tetapi aku dan Barnabas, gitu kan. Akan dituntut harus begini, gitu. Tetapi dia berkata apa? Tetapi upahku dalam memberitakan Injil memang adalah memberitakan Injil tanpa upah. Oke, Gembala Kurnia, ada satu pertanyaan lagi dari saya ini berhubungan tentang perbuatan tadi kan menarik sekali. Saya baca-baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat itu bunyinya seperti ini. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, 1 Petrus pasal keempat ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, tadi kan kita berbicara tentang perbuatan yang kita lakukan agar seorang yang berdosa itu berbalik begitu ya, dan mendapatkan keselamatan. Dan korelasinya dengan ayat ini bagaimana, Gembala Kurnia? Ya, korelasinya juga ya salah satu perbuatan kasih itu adalah menyelamatkan orang. Kita kan menyelamatkan orang kan karena mengasihi dia. Karena mengasihi. Kan gitu. Memang kita menyelamatkan orang supaya nanti dia bayar kita. Kan tidak. Kita menyelamatkan orang itu supaya kita tahu ini sedang berjalan ke dalam neraka. Kita selamatkan. Itu otomatis. Kita lihat orang mau ketabrak mobil aja kan otomatis kita bilang, gitu kan. Itu kan kita ngomong, jangan nyebrang. Itu kan bukan kita mau dapat upah kan gitu. Itu otomatis kita spontan supaya dia selamat kan gitu. Nah, demikian juga sebenarnya kita salah satu ekspresi kita mengasihi orang itu adalah kita memberitakan Injil kepada orang. Itulah makanya orang Kristen sebenarnya sejak dia percaya dan bertobat, mustahil dia bisa membenci orang. Betul. Karena dengan dia membenci orang berarti tertutup peluang untuk dia memberitakan Injil kepada orang yang dia benci. Harusnya begitu. Ya makanya demi itu, ya kan, Paulus itu kasih tahu jemaat ke Roma, itu kamu jangan berhutang kepada siapapun, kan gitu. Coba misalnya, gitu. Kenapa Pak itu? Belum kita berhutang kepada orang yang belum lahir baru. Oke. Kalau kita berhutang kepada orang lahir baru, kita pinjam utang dia 10 juta. Belum dibayar.
mungkin nggak kita datang nginjilin dia. Ya, pasti kita juga Mikir-mikir. aduh nanti kalau ketemu dia lagi nih. Gimana kan gitu kan. Tapi kalau sudah dibayar sama bunganya boleh ya Pak? Makanya kan demi itu Paulus ada kasih dorongan kepada jemaat, peraturan kepada jemaat, kamu jangan berhutang kepada siapapun, kan gitu. Hutanglah ke bank aja. Kan gitu. Kalau ke bank kan ada jaminan, kamu nggak sanggup bayar, nggak ada kaitannya kita nginjilin bank kan, Iya. kan gitu. Iya. Nggak ada kaitannya kita nginjilin. Kalau person ke person gitu kan kita kan punya amanat agung harus menginjilin dia. Bagaimana kita menginjilin orang yang uangnya kita pinjam? Itu sudah tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa sungguh-sungguh jadinya mengaplikasikan kita mengasihi dia. Nah sama juga ya kan di gereja kadang kan orang jadi apa ya, karena waduh saya lagi masih utang sama ini nih gitu kan, jadi dia segan untuk datang ke gereja gitu, padahal mungkin saudaranya itu yang dipinjemin itu udah nggak apa-apa, tetapi kan dia rasa sendiri, jadi aduh, maka masalah memang hutang ini mendingan nggak usah lah. Kalau nggak punya minta aja. Dalam rangka supaya jangan menghambat. Kalau diminta nggak usah dibayar gitu ya. Kalau minta namanya kan lagi. Minta. Gitu. Kalau kita bahasanya minta, dikasih kan nggak perlu bayar. Kembali. Tidak menuntut balas. Kalau bahasanya minjam, itu harus dikembalikan. kita kan ngomongnya pinjam. Gitu. Kan namanya pinjam. Iya. Harus dibayar. Jadi menghambat penginjilan, jangan. Sekali lagi tentang keselamatan Pak. Saya pernah baca ada satu ayat, lupa di mana amatnya. Tapi kira-kira begini, percayalah supaya kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan beserta dengan seisi rumahmu. Jadi kalau saya baca ayat ini, mungkin Anderson atau Hilman bisa cari ayatnya. Kesannya seolah-olah begitu satu orang percaya dalam satu rumah, maka sekeluarganya juga ikut diselamatkan. Gitu loh. Kalau membaca arti dari ayat ini secara literal dalam satu ayat itu saja, maka ya ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara Hilman bisa baca? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Jadi yang selamat bukan hanya yang percayanya saja, tetapi satu isi rumah Pak. Berarti sepaket nih. Jadi kalau percaya, misalkan percaya papahnya saja, maka Kamu selamat gitu ya? kalau satu rumah ada neneknya, selamat juga sama neneknya. Jadi artinya Ini satu pokok, ini berarti semuanya jadi ikut percaya berarti? pokoknya satu rumah. Kalau Oke. bicara satu rumah kan berarti bisa termasuk, maaf kata, asisten rumah tangga kan gitu, driver, pokoknya serumah, pokoknya satu rumah. Gitu. Jadi artinya begitu salah satu orang yang ada dalam satu rumah selamat, maka seisi rumahnya dalam lingkup satu rumah dengan dia, orang akan selamat. Bagaimana ayat Alkitab menjelaskan ini? Ya, kita satu rumah itu kan pasti punya kehendak bebas masing-masing. Iya. Jadi jangan dipahami satu selamat otomatis selamat. Tidak seperti itu. Nah, jadi karena kehendak bebasnya kan punya masing-masing. Kita dengan istri kita bisa punya kehendak bebas masing-masing kan gitu. Iya. Dengan anak, apalagi dengan nenek segala macam, ya kehendak bebas pasti masing-masing. Karena punya kehendak bebas masing-masing, maka kalau kita baca lanjutannya di ayat 31 tadi kan 30 kan? 31 tadi. Tadi 31, 32. 32 sekarang. 32 begini, coba dibaca. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, jadi tetap diberitakan Injil kepada seisi rumah. Ini kan kepala penjara di Filipi itu.
gitu. Jadi tetap diberitakan Injil. Dan kalau kita membaca di sini, seisi rumah dari kepala penjara Filipi ini akhirnya menjadi percaya semua. Gitu. Apakah ada bayi di sini? Tentu tidak ada bayi. Karena kan mereka dibaptis semuanya. Iya. Nah, jadi itu pasti tidak mungkin otomatis selamat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan pernah kasih ilustrasi bahwa nanti kalau pas pengangkatan itu, yang seperti pencuri itu, dia datang seperti pencuri itu. Ada yang bilang, nanti kalau ada orang di kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Ini kan pasti suami istri. Gitu kan. Kalau ini dengan selingkuhan, ini dua-duanya ditinggal ini. Benar sekali. Jadi suami istri itu bisa satu diangkat, satu ditinggal. Jadi yang tidak percaya kan tetap ditinggal. Yang diangkat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada waktu pengangkatan nanti. Artinya apa? Ini ayat tadi bahwa satu diselamatkan, seisi rumah selamat itu tidak otomatis. Berarti kepada seisi rumah yang lain harus ada pemberitaan Injil, dan setiap pribadi di dalam rumah itu punya tanggung jawab merespon Injil itu. Berarti kita harus tetap pada posisi Alkitab bahwa memang itu harus diberitakan dulu. Betul. Supaya dengan pemberitaan itu baru ada respon gitu. Nah, berarti pemahaman yang berkata bahwa ini satu orang yang percaya, misalnya bapaknya percaya, istrinya juga ikut selamat gara-gara bapaknya, berarti itu salah. Itu salah. Iya. Jadi itu adalah satu kesalahan, mungkin ya cara mindsetnya salah. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, ini juga agak sama, ini sedikit lanjut begini. Kadang juga gitu kan, satu orang percaya malah dia dimusuhi seisi rumah kan? Benar. Gitu. Ada kasus seperti itu. Nah, makanya Injil Matius coba dibaca, Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36 itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sampai 36 ya, Pak? Iya, Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi musuh orang jadi kebalikannya. Ya, kan? Ya artinya kalimat engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu itu tidak otomatis. Jadi engkau akan selamat kalau seisi rumahmu percaya, engkau juga semua selamat. Seperti itu. Karena kan ada di kasus yang memang Tuhan sudah prediksi satu selamat, malah setelah dia selamat, orang seisi rumahnya jadi musuhnya. Jadi musuh dia. Gitu. berbalik memusuhi dia, keluarga memusuhi dia. Ya, itu banyak terjadi, ya kan? Banyak orang yang tadinya terlahir di belum percaya Yesus Kristus. Setelah dia ketemu Injil, dia putuskan percaya Yesus, langsung mungkin orang tuanya bilang, saya nggak mau lihat kamu lagi. Gitu. Kamu bukan anak saya. Bisa jadi musuh. Ini memang konsekuensi atau sebenarnya konsekuensi daripada orang yang sudah percaya. Karena bagaimanapun juga orang yang sudah percaya berarti memang dampaknya yang paling nyata adalah beritakan Injil. Mau tidak mau. Dan memang yang paling terasa adalah orang di dalam rumah kita. Iya. Kan gitu. Orang dalam rumah kita. Permasalahannya adalah saat kita berubah karena pemberitaan Injil dan membentuk karakter, sudah pasti seharusnya terlihat baik. Kan gitu, Pak. Nah, orang yang seisi rumahnya yang akhirnya sadar terhadap perubahan karakter yang baik yang didorong oleh iman yang benar, mereka kalau merespon positif harusnya diselamatkan kan gitu. Tetapi ada kadang-kadang yang memang keluarga ini justru melihat ada orang berubah, mereka jadi nggak terima, mereka harusnya seperti mereka itu gitu. Ini kayaknya keluarga jahat punya yang satu ini, kan gitu ya Pak. Berarti memang tentang keselamatan
kembali lagi itu adalah sebenarnya keputusan pribadi Pribadi. masing-masing orang ya Pak. Masing-masing orang. Masing-masing memang harus ditawarkan kepada semua orang, tetapi keputusannya sekali lagi harus kembali kepada pribadi masing-masing. Meskipun dia ada dalam rumah kita melihat dia menginjili orang, tetapi keputusan untuk diselamatkan bukan karena dia diselamatkan, tapi karena keputusannya. Betul. Sama seperti orang itu memutuskan untuk percaya, demikian juga keluarganya. Gitu ya kira-kira. Iya. Jadi artinya di sini tentang keselamatan memang tidak bisa ditawar. Keselamatan ditawarkan kepada setiap orang. Artinya tidak bisa ditawar adalah begini. Keselamatan ditawarkan kepada setiap orang, tetapi menjadi percaya adalah keputusan Pribadi. Gitu ya Pak. Betul. Percaya nggak boleh karena boncengan kan gitu. Selamat bukan karena bapak kita, selamat bukan karena nenek kita, selamat bukan karena kakak kita, tetapi selamat karena keputusan kita pribadi. Iya, Gitu. Benar. betul. Keputusan kita. Dan inilah doktrin keselamatan yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Tapi begini, ada satu ayat yang sampai saat ini membingungkan saya begitu. Gimana? Ada satu orang laki-laki yang datang kepada Tuhan Yesus. Kisahnya begini. Saya baca aja biar lebih jelas ya. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Oke. Nah, jadi konteksnya di sini adalah ada satu orang pria yang sudah merasa dirinya ini sudah suci, sudah kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya masuk surga? Lalu Tuhan bilang, oh kau harus lakukan seluruh hukum Taurat. Yesus berkata seperti itu. Dia bilang, oh sudah Tuhan, sudah saya lakukan semua. Dia berkata demikian, seorang laki-laki ini. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau sudah engkau lakukan semua, sekarang jual semua milikmu dan datang kepadaku. Lalu seorang itu pergi. Nah, pertanyaan dari ayat ini yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kita melakukan hukum Taurat itu kita bisa selamat? Begitu dari apa yang Tuhan Yesus berikan di sini begitu, Gembala Kurnia. Apakah dengan melakukan hukum Taurat itu ada indikasi memberikan kita suatu kesempatan untuk masuk surga begitu? Ya, karena memang dari konteks ayat ini sepertinya orang ini orang taat Pak. Iya. Karena dia bilang dia sudah Taurat. Dia sudah Ya, dia seorang suci lah ya. dia udah bukan suci, artinya dia taat kepada setiap perintah yang ada Di di hukum Taurat. Taurat gitu. Katanya Taat jangan mencuri, dia nggak pernah curi, Iya. nggak berdosa, nggak berzina. Pokoknya lengkap, ini paket komplit ini Pak. Iya. Dan gitu. Tapi rupanya sepertinya masih kurang. Apa itu yang kurang ya? Kurang jual harta. Gak berani dia jual hartanya. Kayaknya dia kurang ini nih. Jadi gimana Pak? Kira-kira kita memandang bahwa memang ketaatan orang saja, ketaatan orang terhadap perintah Allah sepertinya kurang cukup untuk menyelamatkan orang. Kira-kira begitu. Bagaimana kira-kira kita memandang hal ini? Ya kalau ayat yang kita baca tadi kan Yesus di ayat 21 itu kan bilang begini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Ini perbuatan baik nggak? Ini kan kalau dilakukan, ini kan catatannya perbuatan baik kan? Ya, perbuatan baik. Nah, hasilnya apa? Maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta di surga. Tuhan Yesus tidak bilang engkau nanti upahnya selamat, nggak begitu. Tapi ini beroleh harta di surga. Nah, kemudian dilanjutkan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi keselamatan itu harus dia akhirnya memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat bagi dosa dia. Nah, perbuatan yang baik itu akan berdampak untuk upah di surga. Tapi untuk penyelesaian dosa kamu, ini aku. Kan gitu. Aku, ikut aku. Supaya kalau orang ini ikut Yesus terus, kan gitu, pasti dia akan memahami seperti
seperti Petrus memahami Yesus Kristus. Jangan-jangan bisa jadi rasul kali ya. Bisa jadi. Gak perlu Yudas Iskariot. Karena ini udah kaya ini. Nah, jadi seperti itu. Sakius kan, Sakius si Matius, itu kan dipanggil Tuhan Yesus kan lagi kerja pemungut cukai. Ikutlah aku, kan gitu. Apakah kemudian ikut Yesus begitu kemana-mana otomatis selamat? Kan belum juga ya. Kan Judas Iskariot sendiri kan catatan Alkitab kan bilang dia memang tidak percaya. Percaya itu, selamat itu akhirnya memiliki pemahaman seperti rasul-rasul yang lain, Yesus itu adalah Mesias, juru selamat atas dosanya. Bahwa Yesus itu mati, menderita, dikubur, dan bangkit untuk dosa-dosa dia. Kan Petrus kan berkata di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya orang bisa diselamatkan. Jadi hanya ada di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, jualah semuanya, datanglah kemari, ikutlah aku. Oke. Menarik ya Gembala Kurnia bahwa terlihat jelas bahwa keselamatan itu bukanlah berdasarkan perbuatan dan lain sebagainya begitu, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi ada satu ayat yang masih membingungkan saya hingga saat ini begitu Gembala Kurnia. Misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Saya bacakan begini, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau kita baca sekilas bahwa perbuatan baik kita itu ada andilnya di dalam keselamatan itu, sehingga dikatakan bahwa siapa yang berbuat baik itu akan mendapat hidup yang kekal. Tentu hidup yang kekal di sini berbicara tentang surga, begitu yang melakurnya. Nah, bagaimana korelasinya kalau kita lihat secara keseluruhan ayat Alkitab begitu melakurnya? Ya, jadi setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, ya dia percaya bertobat, maka otomatis kacamata kita melihatnya itu dia itu akan berbuat baik. Kan begitu. Jadi berbuat baik itu adalah ekspresi dari orang yang sudah percaya dan bertobat. Jadi perbuatan baik yang dilihat itu adalah ekspresi dari iman dia. Ekspresi dari imannya. Maka setelah nanti dia mati, dia akan dibangkitkan dan dapat hidup yang kekal. Semua jalan keselamatan itu, pemberian keselamatan itu kan memang hanya pada Yesus, lewat Yesus Kristus saja. Dan orang yang sudah bertobat percaya itu pasti berdampak, namanya sudah bertobat kan, percaya Yesus, pasti akan muncul perbuatan-perbuatan baik. Lalu apakah bisa kita korelasikan dengan yang di dalam kitab Yakobus itu berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati? Apakah bisa begitu Gembala Kurnia? Iya, jadi kita juga pernah singgung ini bahwa itu memang dari kacamata manusia kan iman itu akan dilihat dari perbuatan. Jadi tidak ada cara lain keselamatan itu percaya Yesus Kristus bertobat. Maka orang kaya tadi bilang, jual semua, ikut aku. Karena hukum Taurat itu diberikan itu untuk mengenalkan orang akan dosa. Ya. Roma 3 ayat 20 itu coba dibaca. Roma yang ke-3 ayat 10. 10 atau 20? 20. 20 ya. Oke. Ke 20 dikatakan, sebab
Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, orang jadi mengenal dosa. Jangan kan gitu. Oh, berarti ini kalau ini dosa kan gitu. Nah, orang kaya tadi juallah, ini kan perintah Tuhan kepada dia. Juallah itu. Kamu dapat upah di surga. Dia kan gagal melakukan ini. Sebenarnya dia gagal, berdosa tidak? Berdosa. Jadi solusinya untuk dia diselamatkan memang ikutlah aku. Iya. Ada solusi Jadi lainnya. tawaran dari Yesus adalah kalau mau selamat, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ikut aku, intinya ya, ikut aku. Ikutlah. Tetapi untuk mendapatkan bagian di dalam surga atau upah itu dia harus menjual seluruhnya begitu ya. Iya, ya setiap perbuatan baik itu kan ada catatannya, Nah, iya. gitu. Ini yang jadi pemisah ya Pak. Jadi tentang keselamatan hanya kasih karunia. Tetapi tentang perbuatan Tuhan itu adil. Ada upah. Ya, upah. Ada upah. Jadi orang berbuat baik dan dalam kekristenan bukan untuk selamat, tetapi orang berbuat baik adalah dampak dari keselamatan yang dihasilkan dari imannya itu. Dampaknya adalah orang harus berbuat baik. Maka orang Kristen harus terus rajin berbuat baik ya. Fungsinya adalah sebenarnya bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk kesaksian bagi banyak orang. Dan sebenarnya bagus untuk dia karena memang Tuhan perhitungkan itu sebagai upah. Betul. Baik, sepertinya ini dua rekan saya bersemangat sekali untuk kita mau lanjutkan diskusi, tapi waktu yang membatasi kita. 1 jam lebih kita sudah berbicara tentang keselamatan dan rupanya kita dibatasi oleh waktu. Dan nanti di episode selanjutnya kita akan kembali membahas tentang keselamatan. Tetapi satu hal yang perlu diingat, memang keselamatan itu ditawarkan untuk setiap orang. Untuk setiap yang bernapas bahkan. Jadi artinya setiap pribadi Tuhan tawarkan itu keselamatan bagi setiap orang, bagi setiap bangsa. Tidak pandang bulu. Tuhan tidak memilih siapa yang harus diselamatkan, siapa yang harus binasa. Tidak. Tetapi untuk semua orang, untuk saya, untuk kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan untuk saudara semua yang menyaksikan acara ini. Kami berharap lewat apa yang menjadi perbincangan kami hari ini itu membuka hikmat Anda dan akhirnya Anda bisa mengenal kebenaran. Dan bukan hanya mengerti, tahu tentang kebenaran, tapi Anda berani mengambil keputusan supaya Anda diselamatkan. Anda mengerti kebenaran, Anda tahu bagaimana caranya selamat, dan Anda mengambil keputusan menjadi orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Baik, mungkin saudara Firman bisa tutup. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami untuk memberitakan Injil lewat podcast yang sedang kami lakukan ini Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati, terutama kepada narasumber kami yaitu Gembala Kurnia, supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan serta hikmat pengetahuan, supaya setiap pertanyaan yang diberikan bisa dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami selalu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan akhirnya salam Maranatha.